Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari alhamdulillah. Baik, di situ ya Pak nya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini mengenai yang pertama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir surati, sampai kepada akhir surah, maksudnya sampai akhir ayat kelima. Alhamdulillah itu kita langsung pindah ke huwa, kata huwa. Ada kata huwa itu paling kiri. Huwa zuhuru kamalat. Jadi maksud daripada alhamdulillah itu adalah huwa zuhuru kamalati. Jadi alhamdulillah itu adalah ketika kesempurnaan itu muncul. Jadi kita kalau punya potensi misalnya baik, alhamdulillah baik, apa cara memujinya, cara alhamdulillahnya, ya mengaktualkan apa kebaikan itu. Itulah yang dimaksud alhamdulillah. Apa? Huwa zuhuru kamalati, yaitu tampilnya, munculnya kesempurnaan. Ya, kesempurnaan, makanya di sini dia bilang kamalati, kesempurnaan. Tidak bilang kamal. Karena banyak kesempurnaan, tidak sama manusia dengan pohon, tidak sama manusia dengan lautan, tidak sama manusia dengan ikan. Artinya segala hal yang baik kita menampilkannya. Itulah yang dimaksud dengan alhamdulillah. Makanya setelah kata alhamdulillah itu ada kata bil fi'li, dengan aktual. Walisanil hal, menggunakan kata lisanil hal. Artinya bukan lisan saja, tapi hal kondisi kita. Lisanil hal, dengan kondisi kita. Wa husulil goyati minal asyai, dan sampainya tujuan-tujuan dari segala sesuatu. Ya, diciptakannya manusia, salah satunya wa ma khalaqtul jinna wal insa, Az-Zariyat ayat 59 itu, kalau bukan 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata siapa itu? Ibnu Abbas, liya'rifuni, maksud daripada liya'budun itu untuk mengenal Allah. Jadi kesempurnaan setiap segala sesuatu itu, atau tercapainya goyat atau tujuan-tujuan dari segala sesuatu, itulah yang disebut dengan alhamdulillah. Ya, jadi ini bukan alhamdulillah syariat, tapi alhamdulillah ma'rifat, filsafat gitu. Jadi alhamdulillahnya pohon durian ya berbuah. Alhamdulillahnya pohon mangga yang mengeluarkan mangga. Alhamdulillahnya air yang menyegarkan. Alhamdulillahnya matahari ya membuat panas. Tapi ini secara filsafat gitu ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya motor ya dipakai. Misalnya kalau alhamdulillahnya pohon itu ketika daun itu misalnya sudah rontok, iya, alhamdulillah gitu. Syukurnya dia. Ada buahnya jatuh, lepas, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya, salah satu alhamdulillahnya kambing itu dimakan manusia. Sampai pada penciptaannya ya. Ya, selesai. Sampai pada kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan dari terciptanya. Nah, alhamdulillahnya manusia itu ya bagaimana berguna bagi banyak orang. Karena hiya asniyatun, karena kesempurnaan itu adalah, hiyanya ini kembali kepada kesempurnaan. Karena dia adalah asniyah. Asniyah ini jamak daripada sana. Pujian-pujian, fatihatun, yang terbuka. Pujian. Asniyah itu pujian. Pujian. Ya, pujian. Di sini kayaknya karena mantul-mantul suara. Pujian yang terbuka, Fatihah yang membuka. Wa midahun, ini bacanya midahun, jamak daripada madhun. Midahun ro'iatun, karena kesempurnaan itulah pujian-pujian yang ro'iah, yang indah, yang keren.
li mauliha, terhadap pemiliknya, bima yastahiquhu, dengan yang dia berhaki. Jadi maksudnya pujian yang dikeluarkan mangga beda dengan durian, beda dengan langsat, beda dengan sayuran. Jadi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yastahiquhu, dengan apa yang dia berhak. Fal maujudatu, seluruh keberadaan itu, kulluha. Nah, ini itu mubtadanya. Fal maujudatu mubtada, khobarnya musabbihatun, dibawanya di baris terakhir. Musabbihatun hamidatun. Jadi keberadaan itu kulluha musabbihatun hamidatun. Seluruh keberadaan itu keseluruhannya bertasbih dan bertahmid. Kalau kita tasbihnya kita itu dengan tarik nafas, tahmidnya apa? Tahmid kita mengeluarkan nafas. Jadi tarik nafas itu apa? Tasbih, keluarkan nafas itu tahmid. Dengan apa seluruh keberadaan itu? Bihususiyatiha, kehususannya. Jadi saya selalu baca kitab begitu, lompat dulu ke khobarnya dulu, karena kadang kalau kita mubtada terus banyak ininya keterangannya kelupa di mana khobarnya. Jadi mubtada dulu langsung loncat ke khobar. Bagaimana bertasbih dan bertahmid itu? Dengan kehususannya. Khawasiha, bikhususiyatiha khawasiha, wa tawajjuha ila goyatiha. Nah, ini penting nih catatannya, bahwa bagaimana cara seseorang bertasbih dan bertahmid, yaitu dia mencapai tujuan keberadaannya. Nah, jadi cara kita bertahmid itu bagaimana kita mengaktualisasikan kebaikan dalam diri kita, peduli, ya. Tawajjuh itu mengarah, tawajjuha mengarahnya keberadaan itu, ila goyatiha, kepada kesempurnaannya. Jadi bagaimana tiap hari kita belajar untuk peduli, belajar untuk perhatian dan juga memikirkan banyak orang, itu adalah bagian daripada tasbih dan tahmid. Kemudian wa ikhraji kamalatiha, mengeluarkan kesempurnaan keberadaan itu, min haisi, dari sisi, kuwati ilal fi'li, dari potensi menuju aktual. Nah, itulah tahmid dan tasbih. Jadi kita kan semua punya potensi kebaikan. Nah, itulah yang kita keluarkan. Potensi kuah. Min haisi, dari sisi. Ya, min haisi, dari sisi potensi menuju kepada aktual, bil fi'li. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min syai', dan in di sini, in artinya tidaklah, mumpung saya ingat. Jadi la nafiyah itu punya banyak saudara. Salah satunya in ini artinya la. Nah, jadi in, tapi cirinya in ini selalu berpasangan dengan ilah. In, ilah. Kalau ada in kita baca, setelahnya ada ilah, berarti itu artinya tidak. Kalau ini Ya, in min syai', dan tidaklah dari satupun ilah kecuali. Ya, pasti itu. Ini terkecoh sekali nih orang nih. Biasa in ini kan ada juga harfu syar, artinya jika atau ketika. Nah, ini in saudaranya lata dengan laisa. Ini ahwatu laisa sih, saudara-saudaranya laisa ini ada 4 kalau ketemu sudah pasti dia maknanya in, itu ciri khasnya. Ya, bermakna tidak. Itu ciri khas. Wa in
min syai' dan tidaklah dari syai' dari sesuatu pun illah kecuali itu yusabbihu bertasbih bihamdihi dengan memujinya. Itu kenapa pentingnya membaca dulu Alfiah itu, karena di situ jelas. Banyak sekali dalam Al-Quran. Tatasbihuha, pensuciannya seluruh keberadaan itu yahu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanzihuhu, membersihkannya membersihkan Allah Subhanahu wa taala an syarik, dari syarik, dari keduaan, menduakan, wasifatil naqsi, membersihkannya juga dari sifat kekurangan, wal ajsi, dan juga ketidakmampuan, ajas. Biistinadiha, dengan apa? Dengan menyandarkan seluruh keberadaan itu, haknya kembali kepada keberadaan, menyandarkan keberadaan itu ilaihi, hanya kepada Allah, wahdaha, hanya kepada Allah wahdaha, sendirinya. Kembali kemana tadi ini? Kembali kepada keberadaan. Kembalinya ini kan kembali ke sini, maujudat. Jauh sekali kembalinya. Ini mana tadi tansi? Ya, ini kembali ke sini juga. Kan tadi yang semua ini tadi. Iya. Iya, ke situ semua. Kasih haknya kembali. Ya begitu. Makanya dulu itu waktu saya kan 2 tahun program ini, belajar dulu 2 tahun. Nah, selebihnya 2 tahun itu saya hajar tiap hari itu baca kitab sampai terasa itu rasanya di sini nih, kembalinya di sini, berhentinya. Wadalalatuha, dan dalalah ataupun penunjukan daripada keberadaan itu ala wahdaniyatihi, atas ketunggalannya Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan juga kekuasaannya. Sedangkan wa tahmiduha, dan juga tahmidnya, pemujaannya, pujiannya keberadaan itu apa? Izharu kamalatiha, mengeluarkan seluruh kesempurnaan daripada keberadaan. Al-murattabah, al-mutarattabati, yang mana itu berentet, yang tersusun. Jadi kesempurnaan tidak selalu satu tingkatan, tapi terus meningkat. Mazhariyatuha, dan juga penampakannya daripada keberadaan itu apa? Litil kasifat jalaliyah wa jamaliyah, bahwasanya keberadaan itu menjadi mazhar bagi sifat jalaliyah dan juga jamaliyah. Ini kemunculan menariknya keberadaan itu lewat apa dari sifat jalaliyah dan jamaliyah. Kemudian di sini khussah wa khussah, ini dibaca khussah, artinya dikhususkan, apalagi bahasa dimajhulkan, fiilnya dimajhulkan. Khussah, dikhususkan bizatihi, dikhususkan pujian itu kepada zatnya, bihasbi mabda'iyatihi, berdasarkan awal daripada segala sesuatu.
likulli terhadap segala mabda'iyatihi likulli, karena zat itulah mabda'iyah, permulaan likulli terhadap segala sesuatu. Wahafiziyatihi, dan dikhususkan juga pujian itu untuk kepenjagaannya Allah Subhanahu wa taala, hafiziyah. Wa mudabbiriyatihi, dan juga kepengaturannya Allah Subhanahu wa taala lahu terhadap kulli segala hal. Allati, yang mana hal ini, pujian terhadap zat dan juga penjagaan dan pengaturan ini, yang mana hiya makna rububiyah, itulah makna rububiyah lil alamin, itulah makna rububiyah atau kepengaturan terhadap alam. Nah, ini kata alam ini kan dekat dengan kata ilmu. Makanya di sini katakan aili kulli ma huwa ilmun lillahi ya'lamu bihi, yu'lamu bihi, bahwa bahwasanya segala sesuatu yang mana dia adalah ilmu lillahi, ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, yu'lamu bihi, maka diketahuinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kal khotim, penutup lima yuhtam bihi, diketahui dengan apa dia ditutup. Wal qalib, nah, al qalib itu mewadah-wadah, maka dari kata qalib ini lahir qalbu. Tapi qalbu ini, qalbu itu ada ini penjelasan di kitab ini. Jadi qalbu itu, kata qalbu kan berasal dari kata kolabah. Kolabah ada pilnya nih, kolabah ya. Nah, artinya wadah. Kalau dia naik, dia menjadi puad. Jadi puadun. Kalau dia ke bawah menjadi sodrun. Tidak sering ustadz jelaskan ini. Jadi kalau dia cenderung kepada ruh menjadi puad, tapi kalau dia cenderung kepada nafsu namanya sodar, yang di dada sini. Dada. Ya, jadi begitu anunya, puad hati yang tapi yang terdalam. Ya, apa lagi ya? Di sini tadi teruskan. Ya, wadah. Kolaba itu artinya juga bisa berganti-ganti. Makanya revolusi itu artinya inkilab. Inkilabun. Berasal dari kata kolaba, sama dengan kata kolbun. Tapi masuk kepada wajan inpa'alah, artinya terganti, berubah total. Jadi kayak begini, terbalik gini. Jadi inkilab artinya revolusi. Maka daripada itu, makanya ya muqallibal qulub, wahai yang mengganti-ganti hati. Maksudnya itu muqallibal qulub kan naik ke sana, turun ke sini, naik ke sana, ke sini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi fi dinik, artinya tetapkan aku pada ruh gitu, sisi ruh. Tetapkan hatiku cenderung kepada ruh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi fi dinika. Itu makna kolabah. Maknanya itu berganti-ganti yang terganti. Ya, jadi dia sudah cenderung ke ruh, turun lagi cenderung kepada nafsu, ganti-ganti terus, karena dia kan wadah, dia tidak punya suatu kepastian. Kolbun inilah yang dalam bahasa lebih kita lebih nyebutnya pikiran, bahasa Inggrisnya mind. Inilah lebih enak diterjemahkan hati. Jadi ketika pikiran kita tenang, hati aktif. Tapi kalau pikiran kita tidak tenang, hati tidak aktif. Dimaksud itu yang membalik-balikkan hati
Tetapkanlah hatiku pada agamamu, maksudnya tetapkanlah hatiku pada sisi ruh gitu. Ya muqallibal qulub. Di mana doa apa itu ya, sering sekali tuh. Jadi kalau kata penutup dikenali karena dia menutup, dan juga wadah dikenali karena dia mewadahi. Kemudian wajumi'ah, di sini bacanya jumi'ah dan dijamakkan, wajumi'ah dan dijamakkan, jam'ah salamatih dijamakkan dengan jamak salamah. Artinya dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li istimali, karena kecakupan kata alamin itu alal makna ilmi, atas makna ilmi, makna pengetahuan. Au lit taglib, atau bukan lil istimal mencakupi, tapi lit taglib, artinya sesuatu yang ada kata kata seperti di sini. Ada suku Mandar, ada suku Bugis, ada suku Jawa, tapi dibilang semua orang Mandar gitu. Nah, itu namanya litaglib, yaitu penamaan sesuatu partikular terhadap sesuatu yang universal. Untuk apa menggunakan kata alamin itu, jamak mudzakkar salim, jamak biizai, untuk mencirikan ifadatil khair, yaitu pemberian pengkaruniaan kebaikan, al-ammi wal khossi. Jadi alamin itu menggunakan kata alamin karena dialah yang mengatur kebaikan secara umum dan khusus. Ada penjelasannya di sini. Apa itu kebaikan umum dan khusus? Ai an-nikmatu zahiratuh, yaitu nikmat yang nampak seperti sehat, kasih hati, warizki, seperti sehat dan rezeki, wal batinatu, dan adapun nikmat batin, kal ma'rifati, seperti pengetahuan, wal ilmi, dan juga ilmu. Wa bi'tibari muntahaiyatihi, kalau dipandang pada akhiran daripada alam itu, maka allati hiya makna malikiyatil asya. Kalau dipandang ke pengaturan itu di sisi muntahiyah, artinya terakhirannya, maka dialah makna malikiyah asyai, maka dialah makna kepemilikan segala sesuatu biyaumiddin, pada hari akhir. Karena la yajzi fil haqiqati illal ma'budu, tidak ada yang memberikan yajzi, jasa, balasan, fil haqiqati, kecuali yang disembah. Alladzi, yang mana, yantahi ilaihil maliku, atau ya, yang tahi ilaihi maliku, berakhir kepadanya segala sesuatu, malik, kepemilikan. Kan kalau kepemilikan yang kita punya kan tidak hakiki. Misalnya gini, HP ini kalau saya yang punya, tapi kalau saya jual bukan punya saya. Artinya kepemilikannya HP kepada saya itu kepemilikan yang relatif. Kalau memang dia betul-betul punya saya, dia tidak bisa hilang. Nah, itulah makna malikiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa cuman dialah yang sebenar-benarnya pemilik. Kalau misalnya pasangan istri, ya itu juga bukan milik, karena bisa bisa cerai dan nikah lagi sama orang lain. Jadi bisa tidak selamanya. Napas juga hilang, badan hilang, ingatan hilang. Hanya satu ya yang harus kita cari, yang tidak pernah hilang. Waqtal jasa, dialah al-malik, penguasa waqtal jasa, ketika hari pembalasan. Biisabati, dengan memberikan pahala nikmatil baqiyati, yaitu dengan memberikan
pahala nikmat yang kekal daripada paniyah, daripada yang tidak kekal. Kekal daripada yang tidak kekal. Indat tajarrudi anha, ketika setelah selesai dari dunia. Nah, bagaimana dengan zuhud? Belajar zuhud. Wa tajalliyatil af'al, dan juga dengan tajalliyatil af'al inda insilahil abdi an af'alihi, dengan mentajallikan af'al, bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan, seluruh kehidupan ini adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika insilah hil abdi an af'alihi, insilah itu mencabut, tercabutnya hamba dari perbuatan-perbuatannya. Dan juga bagaimana wa ta'widi sifatihi, Tercabutnya hamba dari perbuatannya. iya, dari perbuatan Perbuatannya itu sudah perbuatan Allah. dari Tuhan ya. Ya, ya. Ya. Jadi Jadi tidak perlu malikiyah itu ditunggu nanti hari akhir bahwa Allah yang berkuasa. Sekarang bisa. Jadi kita kan segala sesuatu milik Allah. Bagaimana mengaktualisasikan di kehidupan? Ya di sini pertama lewat afal, bahwa perbuatan ini napas keluar masuk, melihat, mendengar, merasa, meraba, tajalliyatnya bahwa itu adalah dia yang melakukan. Makanya ada teknik begini. Jadi kalau jalan, nah, pas jalan ingat Allah. Nah, dia jalan bergerak. Nah, kalau nanti semakin mahir lagi, tidak ada lagi. Yang ada cuman dia. Dia yang makan. Pada saat kita begitu, maka pada saat itu tidak mungkin kita berbuat buruk, nggak mungkin korupsi. itu dilatihan. Iya dilatihan. Makanya yang paling dasar kan di tarekat kan napas. Dia yang menarik. Ya, ya, ya. Ingat saja. Ya, jadi. Iya. Oh iya, banyak anunya tingkatannya. Banyak tingkatannya itu apa? Zikir nafas. Tapi pasti itu bunyi zikir itu apa? Hu ha, hu ha. Tarik hu itu pasti bunyinya hu ha gitu. Tapi kalau di apa? Di Hindu itu lebih bagus sebenarnya. Tarikan zikir napasnya soham. Tarik so, lepaskan ham. Tarik. Bunyinya itu so. Nah, jadi so ham. Artinya so itu artinya dia. Ham itu artinya saya. Dia adalah saya. Oh gitu. Jadi tariknya gini. Jadi itu ditulang-ulang. Bisa juga. Oh, tapi jadi kalau ini agak praktis so ham. Jadi tidak perlu menunggu hari akhir untuk malikiyah, kepenguasaan atau kepemilikan. Jadi perbuatan kita adalah di perbuatannya. Maka di sini lagi dilanjutkan wa ta'widi sifatihi, dan Allah terganti sifatnya manusia. Terganti sifatnya manusia itu indah mahwi, ketika mahwi. Istilah tasawuf lagi, mahwi ini menghapus. Jadi menghapus keakuan, menghapus diri. An sifatihi, dari sifat dirinya, yang ada hanyalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke ini Ya, sampai ke kepemilikan itu ya sudah bisa seperti ini ya. ya, ya kalau sampai kan tadi ini alhamdulillah. Ya.
keluarkan potensi. Ya jangan sampai kamu mengaku harus Maliki Yaumiddin ini, bahwa kepemilikan hanya milik Allah. Jadi af'al, sifat, zat. Selalu itu, pasti itu. Af'al, sifat, zat. Jadi perbuatanmu, gerakmu, jalanmu, makanmu, melihatmu, mendengarmu, itu adalah Allah. Makanya kan tarekat di kampung itu pasti itu. Mana sifat? Sifat mendengar, sami di padamu. Nah gitu-gitu. Itu lagi yang ini. Hah? Itu Kalau kata guru saya, kok ini kan ini latihan sebenarnya orang, kata guru saya, ini kan orang yang hebat, lahir dari keturunan orang hebat. Kata guru saya, kalau kamu tidak lahir dari keturunan orang hebat, maka cukup banyak berbuat baik. Karena ini berarti kayak apa itu, berat berat. Wa ibqaihi bizatihi, dan ketika sifatmu telah hilang digantikan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ibqaihi, dan engkau tetap bizatihi, dan engkau kekal tapi dengan zatnya Allah. Engkau dalam zatnya. Iya, ini nih kehidupan abadi. Dan itu bisa dicapai. Ya, bisa capai ya, dengan mengaktualisasikan malikiyah, kepemilikan. Wahibatuhu, dan hibah Allah, pada saat engkau sampai zat, Allah akan menghibahkan, memberikannya kepada engkau wujudal haqqoni, keberadaan yang hakiki, indah fana, tapi ketika kamu sudah lebur, ketika kamu sudah tidak ada lagi. Ya iyalah, kalau sudah tidak ada lagi ya cuma dia yang ada. Idal pada. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Falahul ta'ala mutlaqul hamdi. Ketika engkau telah engkau telah hancur, telah fana, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mutlaqul hamdi, itulah pujian yang paling mutlak. Nah, beda kan pujian yang awal. Pujian yang awal karena kamu ada, kamu keluarkan potensimu. Nah, kalau kamu panah itu inilah pujian yang luar biasa. Makanya di India itu ketika orang sudah sampai panah itu dirayakan. Jadi bukan ulang tahunnya, tapi hari di mana dia mengalami panah itu dirayakan. Itu karena itu kelahiran yang kedua. Wa mahiyatuhu, dan esensinya azalan wa abadan, dan menjadi esensi selamanya. Jadi keberadaanmu itu keberadaan yang hakikimu itu menjadi esensi azalan, sejak awal, dan abadan, selamanya. Ala hasbi istihqaqihi, berdasarkan istihqaqihi, istihqaq, haknya Allah Subhanahu wa taala, hak engkau kepadanya, engkau berikan kepadanya, bizatihi, dengan zatnya, bi'tibaril bidayah, berdasarkan bidayah, wa nihayah. Nah, bidayah kehidupan dunia, nihayah kehidupan akhirat. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi maqamil jam'i, dalam posisi jamak. Ini makom jam'i itu maksudnya sampai zat. Jadi orang sampai makom jam'i selalu itu kan sekarang kan hari Jumat ya. Kenapa di Islam itu hari Jumat spesial? Karena berasal dari kata Jum'ah, berasal dari kata jama', artinya menyatu. Makanya orang Islam diperintahkan untuk sholat Jumat, sholat menyatu. Tapi bukan artinya menyatu gitu, tapi sampai kepada zat yang kamu melihat satu dengan yang lain. Itu bima komil jam'i. Jadi kamu berada di antara dunia dan akhirat, maksudnya kamu berada dalam kehidupan itu
dalam makom jam'i, maksudnya dalam berada melihatnya ke satu kesatuan. Makomil jam'i, tapi ala alsinatit tafasil, tapi tetap engkau berbicara dengan bahasa tafasil. Bahasa tafasil itu maksudnya tetap ada kamu, ada dia, ada tanggung jawab, ada suami, ada istri. Maka begitu bahwa, maka pada saat itu engkau sudah berada di makomil jam'i, bahwa hamid wal mahmud, maka dialah yang memuji dan yang dipuji. Tafsilan wa jam'an. Nah ini kalau tafsilan artinya ada saya, ada kamu, ada Allah, ada yang menyembah dan ada yang disembah. Wa jam'an artinya tidak ada lagi yang disembah dan yang disembah dan yang menyembah satu. Al-abid wal ma'bud, yang menyembah dan yang disembah, mabda'an wa muntahaan, dialah yang awal dan dia pula yang terakhir. Nah, makanya itulah makna ya kana budu wa ya kana nasta'in. Maka lagi walamma tajalla fi kalamihi, ketika termanifestasi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, li ibadihi, terhadap hamba-hambanya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, syahaduhu, maka para hamba-hambanya itu menyaksikannya, bi azamatihi, dengan keagungannya, wa bahaihi, dengan ke apa? Bah itu ya sama kayak agung juga. Wa kamali kudratihi, dan juga dengan kesempurnaan kekuatannya, wa jalalihi, dengan keagungannya, fahotabuhu, maka pada saat termanifestasi firman Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hambanya dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Hotabuhu, maka hamba-hambanya itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan. Dengan apa? Bitakhsisil ibadati bih. Jadi perkataan dan perbuatan itu dengan mengkhususkan ibadah kepadanya. Jadi perkataan kita dan perbuatan kita itu terkhusus merupakan ibadah yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil ma'unati minhu, dan meminta, ya, maka hamba itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dua hal, dengan bicara kaulan, dengan perbuatan. Dengan apa? Dengan menghususkan ibadah itu kepadanya. Jadi kaulan dan bilang ini masuk pada ibadah. Ya, masuk dengan pada ibadah. Yang yaitu ketika ya, kalau konteksnya sholat ya gerakan dengan apa yang kita baca itu untuk Allah, tapi konteks sehari-hari ya seluruh perbuatan kita, pembicaraan dan perbuatan itu harus jadi nilai ibadah. Nah, dengan cara yang tadi, ingat ini perbuatannya, ini sifatnya. Jadi kalau mau marah nanti saya mau menampakkan sifat seperti bagaimana kita menghadapi orang-orang penjajah kayak Amerika. Ya itu sadar dulu bahwa saya mau menampakkan kemarahan sifat jalaliyah. Nah, jalaliyah kepada ini. Nah, begitu. Tapi kalau langsung marah, respon, nah itu berarti itu menjadi sifatmu, bukan sifat Allah. Nah. Ya berjarak dulu. Kan enggak apa-apa marah. It's karena ma'ra'au, mereka itu para hamba Allah Subhanahu wa taala, ma'ra'au, tidaklah melihat ma'budan, yang disembah ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata li ahadin illa bih, tiada kuasa dan tiada daya
li ahadin, kepada siapapun, kepada satupun orang, kecuali bihi, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Falau hadaru, ini keren ini. Falau hadaru, jikalau saja mereka hadir. Artinya hadir itu dia betul-betul ada. Itu hadir itu terasa sekali kalau kita sudah zikir. Sudah sholat maghrib, kita zikir dengan baik, terasa itu kita hadir di situ, tidak kemana-mana. Kalau hadaru, jikalau saja mereka hadir di lakanat harokatuhum, maka sungguh harokat gerakan mereka, wasakanatuhum, dan diamnya mereka, kulluha ibadatan lahu, semuanya adalah ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala, wabihi, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ketika mereka hadir, fakanu ala salatihim daimin, maka pada saat mereka hadir dalam gerakan mereka, mereka hadir dalam diamnya mereka, maka mereka dalam keadaan sholat yang daim. Daiyina, mereka berseru bilisanil mahabbah, dengan lisan, dengan ucapan cinta, limusyahadatihim, karena penyaksiannya mereka, jamalahu, keindahannya Allah Subhanahu wa taala, min kulli wajhin ala kulli wajhin, dari sisi manapun gitu. Nah, sedikit lagi. Ini Mas. Ini dari kalau ada di belakang. Ya, kalau hadaru, jikalau saja mereka hadir. Kan kita jarang hadir. Di sini kita pikiran kemana. Nah, biasanya hadir itu kalau kita sudah zikir, sudah mandi. Hadir itu di sini pikiran, perasaan di sini semuanya. Ada semua di sini, tidak kesana kemari. Maka pada saat itu, kenapa penting kita hadir? Karena dengan di situ kita bisa melihat gerakan badan, melihat sifat-sifat yang kita punya. Lakanat harokatuhum wasakanatuhum kulluha ibadatan, maka sungguh seluruh gerakan-gerakannya dan diamnya, kulluha, keseluruhannya itu adalah ibadah. Iya. Yang penting syaratnya hadir. Syarat hadir itu kalau di tarekat ya harus sering zikir nafas. Karena yang membuat kita tidak hadir itu kita lupa nafas. Tapi kalau kita ingat nafas, perhatikan masuk, kita hadir itu di sini ya. Kita berada di sini. Kita lanjut ayat ke-6 sampai 7 sedikit terakhir ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menarik. Ihdinas siratal mustaqim ay sabbitna, yaitu sabit, tetapkanlah kami. Ihdinas siratal, tetapkanlah kami atas hidayah. Wa makanna bil istiqomah, dan membuatlah kami teguh atau kuat dengan istiqomah. Yang susah kan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim artinya tetapkanlah kami atas hidayah dan kuatkanlah kami dengan istiqomah. Tapi di mana istiqomah, di mana? Fi thoriqil wahdah, di dalam kesatuan. Jadi dalam melihat kesatuan. Yang mana thoriqil wahdah itu? Allati hiya thoriqul al-mun'am alaihim. Dia adalah jalan mun'am, yang diberikan nikmat alaihim, terhadap mereka, binikmatil khosoh rohimiyah. Ingat kemarin itu? Jadi ingat kemarin rohimiyah berarti batin. Kalau rahmaniyah artinya zohir. Jadi orang yang mendapatkan siratal mustaqim itu adalah orang yang mendapatkan nikmat khusus rohimiyah. Allati hiya ma'rifah, yang mana itu adalah pengetahuan.
Jadi pengetahuan yang didapatkan, dia dapat pengetahuan. Nah, ini tadi Yang kan kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rahman itu zohir, sedangkan batin Rahim itu batinnya. Nah, maka orang yang mendapatkan ihdinas siratal mustaqim itu orang yang mendapatkan nikmat khusus. Tapi kan nanti tinggal dibaca-baca ulang. Baca. Makanya itu penting sekali apa? Ada catatan-catatan biar bisa gini dulu Mas. Yang mana kita? Oh iya ya. Binikmatin khassatir rahimiyati allati hiya ma'rifah wal mahabbah wal hidayah haqqaniyah azatiyah. Apa itu nikmat yang khusus? Itu adalah pengetahuan, cinta, dan petunjuk yang hakiki, yang zati. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Min nabiyina, yaitu para nabi, usyuhada, orang-orang yang syahid, usiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wal aulia, dan orang-orang yang wali. Kenapa mereka begitu? Karena alladzina, mereka lah orang-orang yang syahaduhu, menyaksikan Allah. Awalan wa akhiran, dia menyaksikan Allah di awal dan di akhir. Zahiran wa batinan, batin dan zahir. Fagobu bisyuhudihim tal'ata wajhihi al-baqi an wujudi zillil fani. Maka mereka gobuh, mereka lenyap bisyuhudihim, dalam penyaksian mereka. Dalam penyaksian apa? Tal'atah, nampaknya wajhihi, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, al-baqi, yang kekal, daripada wujud azilli al-fani, daripada keberadaan bayangan yang fana ataupun yang hancur. Nah, ini maksud daripada ihdinas siratal mustaqim, yaitu berikanlah kami keistiqomahan di dalam menyaksikan kesatuan segalanya. Ya, tidak ada lagi jam'i, makom jam'i tadi itu. Ya. Berikanlah kami sabitna alal hidayah, berikanlah kami petunjuk dan kuatkanlah kami dengan istiqomah dalam fitorikil wahdah, dalam jalur kesatuan. Wah, itu susah. Ya, nggak apa-apa, dipelajari saja dulu. Kalau sampai ke ini petunjuk jalan Wahdah kan? Ya, sampai pada ini maksudnya diperkuat juga kami. Iya, pasti. Melakukan orang baik. Iya, baik. Wah, itu kalau kita gampang memperlakukan orang baik itu sama ketika dia tidak ada urusan sama kita, tapi bahaya itu berat ya kalau dia sudah mengambil hak kita. Itu berat. Bisa diberlakukan kepada baik. Iya. Tapi kita belum sampai kepada ini. Belum. Tapi kata guru saya, kamu bisa sudah di wahdah, tapi kalau baru ke satu kali latihan ke situ masih bisa kegoyah. Harus sering-sering. Jadi kalau kata guru saya, Isra Mi'raj itu tidak bisa satu kali, harus berpuluh-puluh kali, karena baru ke satu kali lihat kesatuan, tidak bisa itu sama dengan orang yang sudah berkali-kali. Jadi orang yang sudah wahdah, kalau kata guru Buddha saya itu, dibilang tetapi ada egonya. Makanya setelah sampai fana harus naik bako. Kan biasa itu begini misalnya, ada terlalu Iya. sepinjam. Iya.
2 kali per 1 jam. Ya. 3 kalinya dia tidak ada. Padahal ada. Iya, bisa saja ada kan? Iya. Itu berarti belum sampai kayak ini. Atau apa misalnya bagaimana? Kata guru saya, dia begini, kalau sampai ke di makom wahdah, kamu tahu mana yang perlu dan tidak perlu. Ya, kamu sudah tahu kehidupan. Kalau kamu belum sampai ke makom wahdah, kamu nggak akan tahu kehidupan. Kita kan nggak betul-betul tahu ini orang perlu atau tidak perlu. Ini orang nanti dapatnya di mana dan sama siapa. Jadi orang yang sampai wahdah ini dia punya yang namanya kalau di Buddha itu disebut dengan dharmakaya, kemampuan untuk mengetahui lebih. Jadi dia bisa menolak karena dia tahu kamu tidak tepat untuk saya berikan gitu. Dia punya kemampuan. Jadi kalau kita masih aja melawan-lawan. Iya, belum. Itu kan kita itu selalu menerang kasih tidak ya. Kan pertimbangan kita kalau saya kasih dia paling tidak banyak menolong saya nanti, membantu saya. Paling tidak nanti pemilihan bupati pilih saya. Jadi kita membantu dia karena banyak faktor. Sedangkan kalau yang sudah sampai kepada wahdah, dia membantu yang membantu saja. Tidak ada faktornya. Kan misalnya ini kan pengalaman gitu. Jadi sudah beberapa kali juga dan itu memang kita tahu bahwa pasti tidak kembali. Iya, tidak kembali. Terakhir misalnya betul-betul kita tidak punya ada uang di kantor tapi bukan milik kita. Ya. Kita sendiri juga sudah di sini. Kita kan minta tolong. Kita bilang tidak ada misalnya. Ada tapi bukan punya kita. Atau bisa bilang begini, ada tapi bukan untuk kamu. Jadi bilang maksudnya memang ada uang kita bawa tapi bukan milik kita. Iya. Dari sini saya tidak ada. Jadi kita apakah kita keluar dari wahdah itu atau bagaimana? Kata guru saya begini, kalau kamu belum tercerahkan, kamu membantu pasti lelah. Ya, tapi kalau kamu tercerahkan, kamu membantu tidak akan pernah lelah, karena kamu kasih ataupun tidak kasih sama. Tapi tidak ada terkait itu dengan kita memiliki atau tidak. Ketika di mana posisinya? Aku begini, kita betul-betul sudah tidak punya, kita minta tolong. Ya. Apakah itu ketika kita menolak itu sudah berarti kita sudah memang kondisi kita tidak bisa bantu. Ya, kalau tidak bisa ya tidak bisa, itu cukup dikatakan tidak bisa. Tapi kalau memang ada dan ini sudah kelewatan, itu cirinya kita yang belum tercerahkan. Kita tidak tahu ini orang mempermainkan kita atau tidak. Kita tahu bahwa dia memang butuh. Oh iya, oh iya. Tapi misalnya ada perilaku lain yang dia lakukan misalnya pada penggunaan makannya itu yang tidak sewajarnya misalnya. Kita tahu bahwa dia beli sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya dia beli. Pada saat yang sama, ada utang yang harus dia lunasi. Kemudian dia datang minta tolong lagi begitu. Padahal dia beli sesuatu yang seharusnya tidak perlu dia beli misalnya. Kalau kata guru saya, kita tuh punya kewajiban menolong 1 kali. Ya, pada saat pertama kali itu. Karena pertama kali itu. Dan itu yang paling kita tulus sebagai orang biasa. Pas pertama kali. Kedua kali kan sudah banyak pertimbangan. Ya, ketiga apalagi ketiga kali. Makanya diusahakan yang pertama kali. Selebihnya begini kalau saya orang minta sama saya tidak ada, tapi dalam hati tidak ada untuk kamu. Ya, ada untuk kebutuhan saya kan gitu. Itu yang benar kan ini saya coba komunikasikan memang dibutuhkan kan jadi sudah beberapa kesalahan kemarin ada 1 hari itu di bumi. Jadi dia betul-betul minta tolong terus pengetahuan saya pasti betul-betul transferkan. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi untuk kemudian anaknya kita kasih punya. Nah, yang terakhir dipinjam lagi 3 hari dia bilang begitu, saya kasih lagi. Betul-betul dikasih kembali kalau sebelumnya tidak. Terus yang berikutnya ada keadaan misalnya kita tahu
pilih sesuatu yang Seharusnya bulan ini seharusnya dia tidak pilih karena bukan kebutuhan. Dia hanya ingin mengikuti keinginannya. Karena tiba-tiba datang minta tolong. Ditanya ada wanita ini kan. Dalam keadaan yang sama, bersamaan keadaan memang kita tidak memiliki secara fisik. Kita juga punya pertimbangan itu tadi. Mampu lagi. Kira-kira bagaimana begitu? ya jangan dia dedikasi. Tapi itu memang berat sekali. Iya berat. Apakah mencintai sifat wahda itu atau bagaimana? Kata guru saya di Buddha itu, kekosongan itu tidaklah bertentangan dengan kita bersikap tegas. Tidak bertentangan dengan sikap kita berpihak kepada kebaikan dan berpihak kepada sesuatu yang benar, tidak bertentangan. Jadi bukan berarti sama, disamaratakan. Jadi nanti kan makom ke atas kan makom jama', tapi ketika kita sudah ke bawah kita tetap tafsil. Jadi kita lihat ini ada di luar banyak, tapi dalam hati semua sama kok. Jadi tindakan dengan hati dia tetap tegar bahwa ini sama. Jangan goyah dalam hati, tapi tindakan tetap appropriate. Ini yang penting, ini yang nggak penting gitu. Tetapi ini butuh ketegasan, ini tidak gitu. Tapi dalam hati tetap ingat ini sama. Jadi samanya itu di dalam hatinya yang apa? Sisi terdalam. Iya. Perlakukan tidak sama saya. Iya. Pokoknya tidak ada yang embel-embel yang belakang ya. Ada perlakuan yang berbeda. Beda itu berbahaya sekali. Berbeda itu hadir karena ketegasan. Bukan karena didasari oleh sesuatu itu yang marah gitu. Iya. Sedikit lagi kita selesaikan. Ghairul maghdubi alaihim. Ghairul maghdub ini adalah orang-orang yang zahir, maghdub alaihim. Jadi orang-orang yang hanya terjebak pada zahir. Allazina waqafu ma'a zawahiri. Mereka lah orang-orang yang waqafu, berhenti ma'a zawahir, dengan hal-hal yang nampak. Wahtajabu, mereka terhijab binikmati rahmaniyah. Mereka terhijab pada yang kemarin rahman, ya, yang zahir, ya. Wa naimi jasmani, dan nikmat-nikmat jasmani. Wa zauqul hissi, dan juga rasa daripada panca indera. An haqaiqir rohaniyah, daripada mereka itu menjauh daripada hakikat ruh. Wa naimil qalbi, dan juga nikmat-nikmat hati. Wa zauqul akli, dan juga rasa daripada kecerdasan. Siapa mereka itu? Kal Yahud, seperti orang Yahudi. Ya, tentu kita juga. Jadi ketika kita zahir, berarti kita Yahudi. Nah, ketika kita terlalu batin, kayak wahda tadi itu, berarti kita Nasrani. Tapi ketika kita zahir dan batin, maka kita Islam Muhammadi. Mana tadi? Kenapa seperti itu, seperti Yahudi? Kanat dakwatuhum, karena dakwah mereka itu, klaim mereka ataupun juga seruan mereka itu ila zawahir, kepada hal yang zahir, wal jinan, surga-surga, wal haur, dan juga haur, bidadari-bidadari, wal kusur, kastil-kastil, istana. Faghadiba alaihim, maka dimarahilah mereka. Ini yang tampil saja ya, lihat cewek cantik saja dilihat hatinya gitu. Yang dilihat cuma yang luarnya. Li'annal ghadab, kenapa mereka digodop? Karena godop itu li'annal ghadaba yastalsimut torda wal bu'dah wal wuqufa ma'azawahir. Karena godop itu melazimkan tordah, penjauhan. Tordah itu melemparkan, menjauhkan. Wa torda bu'dah,
keterpisahan atau jarak, wal wukuf dan berhenti ma'az-zawahir dengan hal-hal yang zahir, allati hiyal hujub az-zulmaniyah, dan inilah adalah hijab-hijab kegelapan. Goyatul bu'di, dan ini adalah sejauh-jauhnya jarak, goyatul bu'di. Walad dolin, bukan juga orang yang dolin. Alladzina, orang-orang yang waqafu ma'a bawatin, mereka yang bersama dengan batin, hanya sampai kepada makom jamak tadi itu, hanya sampai kepada makom wahdah. Allati hiya hujub an-nuraniyah, inilah hijab nurani. Wahtajabu bi nikmatir rahimiyah an rahmaniyah, mereka terhijab dengan nikmat rahimiyah saja, tidak melihat rahmaniyah. Ya. Wa qabalu an zahiriyatil haq, dia lupa bahwa Allah itu az-zahir. Wa dallu an sawa'is sabil, maka mereka sesat dari jalan yang lurus. Taharamu suhudal jamalil mahbub, mereka tidak mampu, haramu mereka tidak bisa, syuhudah, menyaksikan keindahan yang dicintai. Bikulli, dalam segala hal. Kan Nasoro, seperti Nasoro. Maka Islam harus dua-duanya, ya, zohir dan juga batin. Jadi kalau kita zohir, kita Yahudi. Kalau kita terlalu batin, nah berarti kita Nasrani. Nah ketika dua-duanya baru kita Islam. Itkanat dakwatuhum, kenapa seperti Nasoro? Karena dakwahnya mereka, klaimnya mereka, seruannya mereka ila bawatin. Makanya kan Nabi Isa batin sekali. Wa anwaril alamil kudusi, dan juga mereka seruannya kepada cahaya-cahaya alam Quds. Titi wa da'watul muhammadiyin al muwahhidin ilal kullih, bahwasanya seruannya para Muhammadiyin, pengikut Nabi Muhammad SAW, dan bertauhid itu kepada keduanya, keseluruhannya. Maka daripada itu al-jam'u baina mahabbati jamali zat wal husni sifat. Ini dia. Yaitu apa yang benar, jam'u, menggabung, bukan benar sih. Yang paling makom tinggi itu adalah menggabung antara kecintaan kepada zat Allah, yaitu wahdah, tapi juga sampai kepada husni sifat, tafsil. Kama warada fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ila maghfiratin kepada wahdah, jannatin kepada tafsil, kepada husni sifat. Wattaqullaha wa amanu birusulihi yu'tim kiflain. Nah ini nih. Wattaqullaha zat, wa amanu birrasul, yaitu sifat, perbedaan-perbedaan. Ayat selanjutnya, wa'budullaha yu'tikumul kiflaini min rahmatihi wa ja'ala lakum nuran wa tamshuna bi. Langsung kepada ayat selanjutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Saat wa'budullaha naik ke atas, wa la tusyriku bihi syai'an, itu bahwa yang nampak ini juga ada lagi. Fa'ajabu da'watas salas, mereka menjawab da'watas salas kama ja'a fi haqqihim, maksudnya ajabu dakwah salas, maksudnya dakwah salas itu maksudnya dakwah Nabi, orang Islam, yang itu tentang kesatuan antara yang jamak dan tafsil, antara yang tunggal dengan keseragaman. Kama ja'a fi haqqin yarjuna rahmatahu wa yahafuna azabahu. Nah, dia mau maha rohimnya Tuhan, tapi juga takut azabnya. Nah, artinya rohimiyah menunjukkan batin, azab menunjukkan zahir. Yaquluna rabbana atim lana nurana. Nah, mereka mengatakan
Tuhan kami sempurnakan bagi kami cahaya kami. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Nah, inilah ayat-ayatnya saya kurang paham lagi, tapi intinya digabung antara di sini mahabbatu jamalis sad dan husni sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah selesai sudah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, mari kita baca dulu Al-Fatihah, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk keberkahan apa yang kita dapatkan keberkahan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa berkah, membawa kebaikan, membawa kemakmuran dan kesejahteraan untuk kita, keluarga kita dan seluruh manusia. Semoga ilmu yang kita bawa ini membawa manfaat kepada 7 keturunan kita. Semoga mereka semua menjadi orang-orang yang soleh. Semoga orang-orang yang sakit diberikan kesembuhan. Semoga orang yang berada dalam peperangan diberikan kelapangan dan juga diberikan kemerdekaan. Semoga orang-orang yang berada dalam kemiskinan diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kesejahteraan batin yang banyak. Dan semoga para pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang amanah dan orang-orang yang menunaikan hak-hak orang-orang lain dan tidak mengambil hak-hak orang lain, dan seluruh bangsa dan negara kita menjadi orang-orang yang amanah serta berlaku baik dan juga berlaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.